Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami, saya Umte dan juga Mbah Din di dalam kisah singkat. Kisah singkat, cerita-cerita yang ada di kehidupan sehari-hari kita, di sehari-hari siapapun yang mungkin pernah mengalami atau pernah mendengar cerita ini. Nah, kali ini kita akan bercerita, Mbah Din akan bercerita sebuah kisah ilmu anjan-anjan Kumayan, yang konon katanya ilmu tersebut adalah sebuah ilmu kuno, ilmu langka dan juga ilmu warisan para leluhur untuk mendatangkan sebuah kekayaan. Seperti apa kisah singkatnya? Mari kita simak, gak usah berlama-lama. Thank you for subscribing. Mbah Din, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah pengalaman atau sebuah kisah, yaitu tentang ilmu anjan-anjan Kumayan atau ritual ilmu anjan-anjan Kumayan, yang katanya Ceritanya kapan itu, Mbah? yaitu Itu maksudnya pengalaman pribadi atau itu cerita? ilmu itu kan waktu itu dikasih orang kan gitu, dikasih ilmu itu katanya bisa mendatangkan uang, katanya gitu. Maksudnya ilmu itu dijasai dari orang lain? Dari orang lain gitu. Oke. Katanya gitu. Nah, waktu itu Nah, sambil rokok biar nggak tegang gitu. waktu itu ketika saya dikasih ilmu itu, wong namanya orang dikasih ilmu mestinya kan ya kita butuh pengalaman untuk dicoba. Betulkah ilmu itu memang seperti itu, Seperti yang disampaikan. yang disampaikan oleh orang yang memberikan ilmu itu. Nah, ketika ilmu itu diberikan, kita mengadakan persiapan sebuah ritual. Persiapan yang perlu disiapkan ketika kita melaksanakan ritual anjan-anjan Kumayan itu, kita butuh suatu ruangan khusus. Yang ruangan khusus itu harus betul-betul rapat, tidak boleh ada sinar yang masuk ke dalam ruangan itu. Baik sinar matahari, Baik lampu. sinar matahari, sinar lampu, ataupun sinar apapun. Kalau orang Jawa bilang katanya pati geni gitu. Nah, terus setelah kita disuruh untuk mempersiapkan itu, betul kita mempersiapkan, bikin sebuah ruangan, bikin kamar khusus di pelafon biar rapat. Kalau ada lubang-lubang itu, Tutup. namanya orang Jawa itu ya rumahnya kan dari kayu jati, kayu mauni, kayu apa itu. Jadi kalau ada lubang ya ditutup dulu lah biar rapat, tidak ada sinar yang masuk. Sesuai instruksi. Sesuai instruksi sama Mbah Guru itu tadi. tata cara itu ya. Tata caranya. Terus di samping kita mempersiapkan sebuah kamar atau ruangan yang tidak boleh ada sorot dandar atau sorot sinar matahari itu tadi, ada juga persiapan yang lain. Persiapan yang lain diantaranya di situ kita mempersiapkan, kalau orang Jawa itu seperti dansaan, ada ingkung. Ingkung itu ayam itu yang disembelih nanti dibikin utuh itu. Ayam Jawa. Iya, ayam jago, ayam Jawa. Itu ayam jago. Pilih yang ayamnya bagus, yang besar. Itu ayam pilihan. Nah, ayam pilihan, pokoknya yang bagus, yang besar. Itu. Terus ada dua nasi yang dikepel-kepel. Itu namanya nasi golong.
Terus nanti di situ ada rampatannya juga, itu gatuknya itu ubur rampe. Kalau apa itu orang bacaan itu kan ada serondeng, ada mie, ada totok tempe, ada gelupan apa itu, ya itu ditaruh di situ. Terus di samping itu juga nanti ada minuman, ada kopi pahit, ada air putih, ada apa itu wedang susu di situ. Terus kita juga nyiapin ember. Kalau suatu saat yang namanya orang kebelet kudu pipis, ndak boleh keluar kamar, itu ndak boleh kita pipis di situ. Itu nggak boleh keluar kamar. Nggak boleh keluar kamar Selama proses ritual. Setelah semuanya itu dimasak, kita bilang sama istri suruh nyiapin masakan itu tadi, termasuk ada pisang raja itu juga satu tangkep dua itu apa dua lirang itu loh. Dua sisir itu. Setelah semuanya siap mateng, terus mulai habis sholat subuh. Ketika mau sholat subuh semuanya kita masukkan ke dalam kamar itu. Ada bunga, ada pisang dua sisir, ada ingkung, ada jenang merah putih, terus ada kopi pahit, ada air putih, ada wedang susu, semuanya dimasukkan ke dalam kamar. Terus kita setelah semuanya masuk di dalam kamar, ada ember itu juga tadi, kita menghadap ke timur. Matahari terbit. Ya, kita menghadap ke timur, terus pintu kamar ditutup serapat mungkin mulai habis sholat subuh itu. Setelah habis sholat subuh itu kita tidak boleh keluar dari ruangan. Nah, di dalam ruangan itu kita bacakan ilmu anjan-anjan kumayan itu. Kita bacakan. Itu doanya gini, ilmu anjan-anjan kumayan itu. Anjan-anjan kumayan saka lor aku metuk ana kidul. Anjan-anjan kumayan saka kidul aku metuk ana lor. Anjan-anjan kumayan saka wetan aku metuk ana kulon. Anjan-anjan kumayan saka kulon aku metuk ana wetan. Anjan-anjan kumayan saka dhuwur aku metuk ana ngisor. Anjan-anjan saka ngisor aku metuk ana tengah. Nur buat angasah tanjul ngaros surat jin mayang oro, jin mayang gosito tak jadi gunur wasamu, jin haruto wamarto kowe tak kongkon, jin dewi anjani putih kowe tak kongkon, jupukno zakat fitrahe wong sing mau zakat sak upama permintaane sak kabupaten ya sak kabupaten, upama sak Jawa Tengah ya sak Jawa Tengah, nak mintae sak Indonesia ya sak Indonesia. Itu orang diambil sosok zakatnya orang-orang yang tidak mau zakat itu dibaca. Setelah dibaca, pokoknya dibaca terus sampai kita sambil tadi ya lupa tadi saya katakan juga tadi ada kita bawa lilin itu untuk penerangan. Nanti setelah kita mendengar adzan maghrib itu kita nyumet lilin atau menyalakan lilin itu tadi. Lilin kita nyalakan sampai habisnya lilin satu itu. Ketika lilin satu itu habis di dalam kamar itu, kalau orang itu ndak tabah, waduh, masya Allah. Maksudnya penakut. Ya, kalau orang itu penakut pasti lari. Karena apa? Suaranya luar biasa. Di dalam kamar itu setelah maghrib. Itu hari pertama? Ya, seperti guntur. Seperti angin badai topan. Wah, pokoknya geluduk nek orang Jawa bilang itu geluduk, nek orang Indonesia ya petir. Itu menyambar dader itu. Geluduk, ngilap-ngilap. Ya. Pokoknya kalau orang nggak
tetek atine ya pasti lari. Gitu. Nah, setelah lilin itu habis, duduk dadar itu, di depan saya itu ada kayak sepur itu, tapi Kereta api. berjalan. Kereta api. Ya, kayak gerbong sepur itu sambung-sambung itu berjalan, tapi itu uang. Oh, dia gerbong keretanya ada muatan uangnya. Uang itu, uang ratusan ribu itu. Itu hari pertama. Itu habis maghrib itu ada uang itu jalan terus. Itu setelah habis lilin mati. Ya, lilin mati itu dalam keadaan gelap itu kalau di luar kan mungkin suasana gelap, tapi di situ ternyata kita bisa melihat bahwa itu ada uang berjalan, tumpuan uang berjalan kayak kerdus sarimi itu loh, satu kerdus itu berjalan gitu, uang itu. Berarti jumlahnya tak terhitung ya? Tak terhitung, kita ya lihat, tapi kita diam saja. Saya nggak tahu, karena apa? Kita nggak dapat instruksi dari guru tadi suruh ngapain, nggak. Pak kirain ya uang itu nanti berhenti sendiri gitu. Uang itu berjalan terus. Setelah itu lama-lama uang itu hilang. Kok nggak berhenti uangnya, kok hilang kan gitu loh. Kok nggak diturunin, dikasihkan gitu? Kok nggak dikasihkan, nggak apa gitu, uangnya kok hilang gitu. Itu dalam kondisi puasa ya, dari pagi tadi? Dari pagi. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur? Nggak tidur, nggak makan, nggak minum, nggak tidur di kamar itu. Kita nggak dapat cahaya, nggak apa. Tapi karena kita seorang Muslim, ketika kita di dalam kamar itu, ketika waktu sholat kita juga sholat di situ, kita sholat gitu. Sholatnya juga sama, menghadap ke kiblat itu, ke barat. Kalau orang Indonesia ya ke barat, nah soroesan ya ke kiblat itu, kiblatnya Mekah ya. Sama kita sholat, waktu duhur kita sholat duhur, asar maghrib juga maghrib, sama kita di situ juga sholat gitu. Jadi cuman kita tayamum kan gitu. Apa kesimpulan dari ilmu atau lelakon Anjan-Anjan Kumayan ini adalah suatu bentuk ritual untuk mendapatkan kekayaan? Ya katanya gitu. Yang sumbernya dari orang-orang yang tidak membayar zakat fitrah. Ya katanya gitu. Ya, setelah ini kan pengalaman pribadi nih ya, kita jalani sendiri ya. Ya. Artinya apa yang disampaikan ini adalah real nyata, tetapi pada saat melakukan itu ternyata sang guru atau yang memberi lelakon itu tidak memberikan instruksi setelah nanti melihat uang diambil atau disuruh pegang atau pegang, itu tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Nah, pada akhirnya ketika melihat uang berjalan di dalam gerbong kereta itu ya bablas terus sampai hilang lagi. Nah, selanjutnya setelah selesai itu apakah melanjutkan ritual atau bagaimana? Setelah itu kita nunggu di ruangan itu, saya tunggu hampir 1,5 jam saya tunggu. Saya tunggu itu, saya berharap kan uang itu dikasihkan atau gimana kan gitu. Ternyata loh, uang itu kok tidak muncul lagi. Ya, terus yang muncul itu seperti jin itu, seperti manusia, tapi besar tinggi sampai apa itu? Plafon. Sampai plafon itu tingginya, kan gitu. Gitu. Itu Sampai ke plafon. kira-kira jam berapa ini? Ya, setelah dari lilin habis, terus hadir lilin kan kita lihat ada uang itu tadi. Setelah ada uang, kita tunggu sekitar 1,5 jam, mungkin ya sampai jam 11 malam ya. Setelah itu ritual dihentikan. Setelah itu ritual dihentikan. Karena apa? Pak hentikan itu karena loh, kok tidak muncul lagi uangnya kan gitu toh. Setelah itu kita tidak kita lanjutkan. Setelah itu kita keluar kamar. Loh, setelah keluar kamar, saya tanya pada istri saya, Bu, tadi ada hujan enggak? Enggak. Anak duduk enggak? Ada duduk enggak? Enggak. Ada petir enggak itu loh? Enggak ada. Loh, saya gumun, wong di dalam itu ada petir, wah luar biasa. Gitu. Berarti yang sesuatu yang terjadi di dalam itu semuanya adalah gaib ya?
semuanya adalah gaib. Berarti bisa kita memberikan apa ya, suatu kesimpulan bahwa ilmu anjan-anjan kumayan itu memang benar adanya. Ilmu anjan-anjan kumayan itu setelah saya telusuri katanya ilmu itu dari daerah Banten, katanya gitu. Nah, memang ilmu anjan-anjan kumayan itu memang ada, ilmu seperti itu ada. Sampai setelah itu saya sering ditemui yang jin empat jin itu yang tinggi besar itu Yang disebut dalam dalam mantra tadi. mantra tadi. Setelah itu yang ikut ya jinnya tadi itu ikut. Hingga sekarang atau gimana? Kalau sekarang ya saya sudah semua ilmu itu sudah tak buang, saya sudah tidak pakai ilmu itu tadi. Tapi setelah waktu itu proses selesai melakukan ritual itu beberapa hari masih diikuti. Berapa tahun bukan bukan dari berapa tahun itu ikut terus. Contohnya seperti apa kok bisa Ya merasakan? kadang ketemu, kadang ke atas kita apa gitu dia lewat, kadang di dekat kita kan gitu tuh. Wujudnya yang tinggi besar Tinggi gitu ya? besar itu. Gitu. Oke. Mungkin jin yang kita sebut kan jin apa Haruto wa Maruto, jin Goseto itu tadi yang dalam ilmu kan itu tadi ya, yang Iya. kita sebut itu tadi mungkin itu gitu. Jadi sebagai pengalaman udahlah cukup saya yang melaksanakan itu, yang lain jangan. Kerja yang real-real aja lah. Kerja yang nyata-nyata Yang saja. nyata-nyata saja bekerja. Kalau memang bakatnya kerja di bangunan ya di bangunan, kalau sebagai pengajar ya pengajar, kalau kantoran ya kantoran, ya bekerja yang nyata-nyata saja lah, tidak usah seperti itu pengalaman saya, cukup saya pengalaman itu, tidak usah dilanjut lagi Ya, karena sekarang juga eranya juga beda ya. Mungkin ilmu-ilmu tersebut itu lebih bisa menyatu pada diri seseorang, karena dulu juga zamannya masih zaman bisa dibilang hubungan antara manusia dengan gaib itu masih dekat. Mungkin seperti itu ya. Dan sekarang itu zaman sudah eranya era modern, era modern berbeda zaman. Apa yang menjadi cerita tadi dapat kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu jika ingin kita mencari atau menginginkan kekayaan secara instan, tentu itu hal yang tidak mudah. Apalagi di zaman yang era modern, era digitalisasi, kita masih berinteraksi dengan sesuatu yang gaib, sesuatu ilmu yang bersifat klinik, itu mungkin hampir orang mengatakan zaman sekarang adalah bullshit. Tapi ada beberapa orang juga, dan tentu saya sendiri meyakini bahwa ilmu tersebut itu memang ada. Dan hal gaib juga salah satu dari iman kita yang harus kita yakini juga, bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Seperti itu cerita kisah singkat tentang ilmu anjan-anjan kumayan. Jangan lewatkan cerita-cerita atau kisah-kisah singkat di episode berikutnya bersama saya Umte dan juga Mbak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.